warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dalam rangka salat Jumat berjamaah. Sebelum Takmir masjid menyampaikan beberapa pengumuman, dimohon para jemaah untuk menempati saf-saf terdepan terlebih dahulu, dipenuhi dulu. Dan untuk anak-anak yang di lantai 2, saya mohon diharap tenang. Adapun petugas masjid mohon mengkondisikan. Yang pertama diucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada segenap jamaah dan muslimin yang sudah menyisihkan hartanya untuk berinfak di Masjid Bayangkara ini, yang tujuannya digunakan untuk operasional masjid dan juga kegiatan dakwah rutin setiap hari. Adapun yang kedua, sebentar lagi mendekati ibadah kurban. Seperti biasa, panitia Masjid Bayangkara sudah menyiapkan adanya patungan sapi itu sekitar 3.500.000 untuk 7 orang, dan untuk kambing satunya 3.300.000. Dan nantinya sohibul kurban akan mendapatkan juga. Untuk yang selanjutnya, kotak infak tanggal 26 Mei 2023 terkumpul sebanyak Rp4.100.000. Adapun saldo yang lalu Rp8.370.000. Sedangkan pengeluarannya Rp8.825.000. Ditambah kartu infak bulanan bulan Mei 2023 terkumpul 1.200.000, sehingga total sekarang menjadi Rp4.950.000. Dan untuk yang terakhir, insya Allah pada Jumat kali ini akan diisi oleh Ustadz Mitaraga Ilham Surya LCMA. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Dan untuk imamnya seperti biasa Ustadz Handoko Saputra. Demikian doa dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa inna istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la nidda lahu alladhi yamunnu bil fadli wa yamna'u bil 'adli wa huwa 'alamu haitsu yaj'alu risalatahu أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز ونجا المتقون فقد أمرنا الله تعالى في القرآن الكريم منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Umur bagian terbesar dari kehidupan kita. Artinya bahwa yang namanya hidup itu diberi waktu untuk menjalani kehidupan, atau bahasa kita sering disebut dengan umur. Tapi memang ada rahasia ya, karena dalam bahasa Arab itu saat, waktu itu bahasa Arabnya bisa sa'ah, bisa zaman, bisa waktun. Tetapi untuk manusia, usia manusia itu dia disebutnya dengan istilah umur, yang mengandung makna. Kalau secara bahasa itu umur dari kata amura ya'muru umuran, ya, wa imarah, itu artinya bisa ahya, menghidupkan, bisa bana, membangun, bisa zayyana, menghiasi, bisa abada, beribadah, bisa wastakana, menetap. Ya, artinya
kata amuro ini punya banyak makna yang semuanya mengerucut pada aktivitas. Baik itu tadi saya sampaikan, menghiasi, menghidupkan, membangun, beribadah, menetap. Maka seperti takmir itu. Takmir itu dari kata ammaru yu'amiru takmir. Takmir masjid berarti memang tugasnya membangun, menghiasi, ya, menghidupkan, menjadikannya makmur dalam ibadah gitu. Kumpulan orang yang mencurahkan pikirannya untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang progresif, membangun, ya, dan kegiatan itu disebut dengan mu'tamar. Ya. Dikata i'tamar ya'tamir, semuanya asalnya dari kata amur. Nah, umur juga begitu. Nah, jadi yang namanya masa hidup kita ini bukan tergantung lama pendeknya, tapi sejauh mana kita mengisinya. Nah, mengisi itu ya tadi, berarti rahasia umur itu bagaimana kita bangun sumber daya kita. Ya, dengan kita belajar, mengembangkan diri, kemudian kita hidupkan, kita hiasi dengan amal soleh, ya, kemudian kita beribadah di dalamnya dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau di Arab itu, kalau untuk binatang tidak pakai umur, tapi pakainya sin. Sin itu gigi ya sebenarnya. Sekarang mau di pasar nyari kami ya kam sinnuh, bukan kam umroh gitu. Karena umur itu untuk manusia bukan untuk binatang. Kalau binatang kesin gigi, maksudnya fisiknya. Kan oil gitu tidak, dan memang kalau kematangan fisik itu kan terlihat dari giginya gitu. Konon begitu ya. Biasanya kalau ada jenazah ketemu gitu, tim forensik kalau ngecek bisa memperkirakan usianya berapa, itu katanya dari giginya atau dari tulangnya. Fosil-fosil juga begitu. Tapi untuk manusia tidak, pakainya umur. Dan ini menjadi peringatan bagi kita bersama bahwa hidup kita ini harus kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Saya diberi tema oleh takmir, sudahkah berbakti? Tadi baru saya buka tadi di bawah. Saya tanya ke takmir apa temanya ini. Saya cek jadwal, ternyata sudahkah berbakti. Berbakti itu dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata albir. Albir. Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Tauqif fi ala Muhimmatil Ma'arif halaman 122, beliau mengatakan yang namanya albir itu adalah at-tawassu'ah fi fi'lil khair. Jadi berluas-luas dalam melakukan kebaikan. Nah, jadi bir itu ya memang seringkali diterjemahkan bahasa Indonesia dengan berbakti. Jadi intinya albir itu bagaimana kita memperbanyak amalan, menjadikan seluruh dimensi hidup kita bisa bernilai kebaikan, khair, kebaikan. Apapun itu, baik ucapan, baik perbuatan, baik itu keyakinan. Karena dimensi ibadah dalam Islam kan 3 itu ya. Sebagaimana misalkan yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-ibadah dia ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal a'malil batinah wal zahirah. Kata beliau begitu. Jadi yang namanya ibadah itu segala nama untuk yang mendatangkan cinta dari itu Allah, baik itu ucapan-ucapan maupun perbuatan lahir dan batin. Perbuatan lahir dan batin itu berarti kan kalau lahir ya perbuatan, batin itu berarti keyakinan-keyakinan. Jadi memang hidup kita 3 itu, ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Di Quran kita sudah sering mendengar ayat seperti Al-Baqarah 177 ya, yang dengan kata-kata albir itu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misalkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa qama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Di sini bir itu disebutkan dengan dimensi keimanan, ya, man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan juga dimensi perbuatan-perbuatan, juga ucapan-ucapan yang baik. Ya, dan itu menjadi tanda shadaku yang benar imannya. Jadi memang kita ini kalau dinilai benar imannya oleh Allah, ukurannya adalah sejauh mana memanfaatkan usia ini dengan segala jenis kebaikan
tentu kebaikan yang diridhoi dalam syariat. Dalam khutbah yang singkat ini, saya akan menyampaikan 3 hal saja, diambil dari hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2711, itu versi Maktabah Samilah ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, 3 amalan ini yang sebenarnya mencakup semuanya dan memang menjadi pokok ya, dari tanda keimanan kita benar atau tidak. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man akala tayyiban wa amila bisunnatin wa aminan nasu bawa'iqahu dakhalal jannah." 3 ini. Yang pertama, barang siapa mengkonsumsi yang thayyib. Ya, mayoritas mufassir menafsirkan thayyib adalah al-halal. Walaupun sebenarnya thayyib itu maknanya bukan halal, tapi yang bermanfaat, yang membawa faidah. Nah, tetapi arahnya adalah kehalalan. Jadi yang pertama ya, memang tanda kebaikan itu diawali dengan bagaimana kita konsumsinya. Karena pengaruh makanan itu Masya Allah, luar biasa. Kaitannya dengan halal dan haram. Kalau hari gini orang makan yang haram secara zat, misalkan babi, darah, bangkai mungkin jarang lah gitu. Kalau orang Islam mungkin bisa meninggalkan itu. Tapi yang sulit itu adalah cara mendapatkannya. Biasanya orang terjebak di cara mendapatkannya yang kemudian tidak peduli lagi halal atau haram. Nah, karena Nabi SAW pernah mengingatkan di hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya'ti 'alan zaman la yubalil mar'u ya ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang suatu masa di mana orang sudah tidak peduli lagi mengambil halal maupun haram. Bahkan kadang-kadang tanda kutip orang yang sudah ngerti agama pun itu kadang-kadang kalau udah urusan itu tuh menjadi buta. Nah, jadi sekarang banyak sekali seperti yang sekarang paling marak itu kan masalah markup harga gitu, numpangi gitu. Oh, sudah jelas dia bekerja di bagian itu, tapi ketika mengurusi sesuatu dia juga minta fee atau dikasih fee. Itu jelas hulul. Kata Rasulullah SAW mengatakan hadiyatul umal hulul. Hadiah bagi pegawai yang memang sudah digaji lantaran itu khianat dan haram itu. Dan memang bahayanya dia akan menyebabkan hilang keberkahan dunia akhirat. Kalau kita sudah paham lah makanan haram itu kalau kita makan di tafsir Imam Ibnu Katsir itu yang beliau mengambil dari Imam At-Tabari, walaupun tidak semua ulama sepakat kesahihan riwayat ini ya, tetapi ada banyak riwayat yang menguatkan itu ya, bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Baqarah 168 itu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, beliau berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah an akuna mustajabat du'a. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi orang yang mudah dikabulkan doanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Sa'ad atib man amak, ya, akun mustajabat du'a. Wahai Sa'ad, jaga makananmu, maka kau akan menjadi orang yang mudah dikabulkan doanya. Walladzi nafsi biyadi, kata Rasulullah, sungguh demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, barang siapa memasukkan makanan satu plokan, satu lukmah, lukmah itu ya seplokan lah, sesuap ke dalam perutnya, maka ibadahnya atau dia ditebus dengan 40 hari, tidak diterima amalannya 40 hari. Dan neraka ya, lebih layak untuk membakar dagingnya. Jadi daging yang tumbuh dari barang yang haram itu menjadi bahan bakar neraka. Itu kita sudah sering mendengar itu. Tetapi ada yang kaitannya dengan lebih mengerikan dari itu. Ya, kaitannya adalah, dan ini dalam dunia modern pun diakui. Di Jerman itu ada sebuah istilah yang ya Jerman kita tahu memang banyak Kristen Ortodok di sana ya. Ada Protestan juga. Jerman itu dulu penganut pagan ya, sama lah, hampir orang seluruh dunia penganut pagan, tapi kemudian beragama. Mereka punya sebuah kata-kata yang menjadi budaya, yaitu apa? Do is, ya, do bis, was do is. Do bis, what do is itu artinya you are what you eat. Engkau adalah apa yang kamu makan. Itu kata-kata itu terkenal di Jerman itu. Ya, jadi do is, apa? Do bis, was do is. Engkau adalah apa yang kamu makan. Maksudnya karaktermu itu dibentuk dari makananmu.
Jadi kalau makanan kita haram, maka karakternya itu ke haram. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayuhan nas, ya ayuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Wahai Rasul, makanlah yang halal, yang thayyib, wa'malu sholihan, dan beramal solehlah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan Allah mengkaitkan makanan halal dengan makanan haram, ya, makanan halal dengan amal soleh itu menunjukkan makanan berpengaruh pada amalan. Jadi kalau kita makan makanan yang halal, maka insya Allah dorongan kecenderungan untuk beramal soleh itu lebih mudah. Tapi kalau kita tidak peduli halal haram, maka untuk beramal soleh itu berat. Cenderungnya mudah beramal buruk, sayyi'at. Nah, itu yang lebih mengerikan. Jadi jangan-jangan penyebab kita selama ini jarang jamaah di masjid gitu, dengerin khutbah ngantuk gitu, barang mudeng, barang ngaji bola-bali orang paham, itu jangan-jangan karena makanan kita bercampur dengan yang haram. Karena kita tidak peduli halal haram sehingga Allah tutup keberkahannya. Ya, apalagi sekarang makanan enak tapi kenapa jadi penyakit? Padahal logikanya makanan halal itu tidak berpenyakit. Karena halal itu secara bahasa dikata halla yahillu hallan, itu artinya melepas. Jadi filosofinya sebuah makanan dikatakan halal melepas bahaya dunia akhirat bagi pemakannya. Jadi kalau ada makanan halal dimakan kok jadi penyakit, jangan-jangan nggak halal itu. Hanya halal dari zatnya, tapi cara mendapatkannya mungkin bercampur dengan cara-cara yang tidak benar, sehingga jadi penyakit bagi yang memakannya. Ini yang pertama. Jadi mari kita jaga betul makanan kita, karena pengaruh kepada aktivitas sehari-hari. Jadi bahasa mudahnya, kalau kita pengen memperluas kebaikan, jaga makanan dulu. Kalau kita nggak peduli halal haram, gimana? Ya, gimana gitu? Apalagi kalau sampai buat nafkah anak istri kita. Apa jadinya anak yang tumbuh besar dari harta yang haram? Ya, bagaimana istri kita yang sedang mengandung diberi yang haram, jadi apa anak kita? Nah, jadi pengaruhnya ngeri itu, hilang keberkahan. Yang kedua adalah wa amila bisunnah. Amalan yang kedua masuk dalam berbakti adalah bagaimana kita beramal sesuai sunnah. Saya sudah sering menyampaikan bedanya agama-agama itu apa? Bedanya agama pada tuntunan cara hidup kaifiyah. Allah mengutus Rasul itu tugasnya apa? Dua tugas utama. Menjelaskan siapa Allah yang sebenarnya, dan kedua bagaimana cara beribadah kepadanya. Itu kandungan dari surat An-Nahl 36 ya, dan surat Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Dan surat An-Nahl 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastajibut taghut. Ya, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad, ya. Maksud saya, tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kecuali semuanya diberi tugas untuk la ilaha illallah, ya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi untuk menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya dan bagaimana cara beribadah kepadanya. Maka kita menjalani hidup karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya tentu mengikuti sunnah-sunnah. Sunnah itu dari kata sanna ya sunnah, itu kebiasaan tradisi. Jadi sunnah Rasul itu kebiasaan tradisi Rasulullah dalam menjalani kehidupannya, ya, yang kaitannya dengan ketentuan-ketentuan dari Allah Ta'ala. Ya, jadi bagaimana cara bicara, ketentuan bertindak, bersikap, berkeyakinan, itu namanya sunnah. Dan tentu kita tidak akan tahu sunnah kalau kita tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar. Dan yang terakhir, wa aminan nasu bawa'iqahu. Yang ketiga ini memang ngeri ini ya. Karena ini menjadi pertaruhan keimanan juga, sama. Dan orang-orang sekitar kita aman dari keburukannya. Jadi kalau orang-orang sekitar kita aman dari keburukan kita, ya kita sudah masuk surga, kita selamat, dan kita betul-betul mukmin. Rasulullah SAW pernah bersumpah 3 kali itu, yang membuat heboh para sahabat. Karena kalau orang Arab sudah sumpah 3 kali itu udah ngeri. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak dianggap beriman, demi Allah tidak beranggap beriman, demi Allah tidak dianggap beriman. Sebagian syarih hadis itu mengatakan
tidak sempurna imannya gitu. Man ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasulullah? Man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Orang yang punya tetangganya tidak aman dari keburukannya. Jadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, ala ukhbirukum bil mu'min. Maukah kalian kuberitahukan siapa sejatinya orang mukmin? Tentu para sahabat nggak ada yang berani menjawab, ya. Karena kalau menjawab berarti mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, maka kemudian Rasulullah melanjutkan, apa kata Rasulullah? Al mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Yang namanya orang beriman itu yang orang-orang sekitarnya itu aman, ya, hartanya dan kehormatannya. Artinya kita dianggap beriman bila orang-orang sekitar kita itu harta mereka, kehormatan mereka, diri mereka itu aman, tidak dilanggar haknya oleh kita. Dan ada rahasia karena ada dua hadis. Hadis pertama pakai al-muslimu man salimal muslimun gitu ya. Kalau ini pakainya an-nas. Kalau an-nas itu berarti umum, siapapun dia, mau mukmin maupun tidak. Jadi kalau orang-orang sekitar kita mau muslim non muslim dia aman dari keburukan kita, maka kita sudah dianggap beriman di sisi Allah. Dan ini menjadi pertaruhan. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, ya, bi'sazat yaumul ma'ad al-udwan lil ibad. Seburuk-buruk bekal di hari kiamat permusuhan sesama hamba. Ya. Kenapa? Karena hamba itu tidak maha pengasih, Allah maha pengampun. Kita dosa sebesar apapun kepada Allah, asal bertobat sesuai ketentuannya, Allah ampuni. Tapi kalau kita punya musuh di dunia atau kita menyakiti hati orang lain, kita mau minta maaf sampai DP-DP belum tentu orang memaafkan. Makanya Imam Ats-Tsauri beliau mengatakan, ya ini qaul ulama ya. Beliau mengatakan la antalqa Allah bi sab'ina dzamman fima bainaka wa bainahu ya ahwan min antalqahu fima bainaka wa bainal ibad bi dzambin wahidin. Engkau bertemu dengan Allah membawa 70 dosa yang kaitannya antara kamu dengan Allah itu lebih ringan daripada engkau menghadap Allah dengan satu dosa yang kaitannya antaramu dengan sesama hamba. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, tiga hal itu terlihat sepele tapi sebenarnya sangat mendasar dalam Islam. Karena makanan menjadi salah satu penyebab amalan kita baik atau tidak. Kemudian sunnah itu menjadi penyebab aktivitas kita dinilai ibadah atau tidak oleh Allah. Dan yang terakhir, amalan kita tidak terhalang itu karena kita tidak mendolimi sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Dan mari jamaah sekalian dirahmati Allah, kita menjaga betul diri kita agar supaya jangan sampai semaksimal mungkinlah kita menjaga makanan-makanan kita betul-betul halal cara mendapatkannya dan juga dari sisi zatnya. Semaksimal mungkin bagaimana aktivitas kita bernilai ibadah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Dan semaksimal mungkin jaga lisan kita, tangan kita tidak menyakiti sesama. Ya, karena dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan kebaktian yang sempurna. Disitulah kita dianggap berbakti kepada Allah dalam setiap keadaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم
والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله